Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami di sini akan memaparkan hasil analisis mengenai pembelajaran daring dan kurikulum darurat. Nah, sebelum ke intinya, kita kenalan dulu yuk. Karena peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Di tengah kondisi saat ini di mana virus COVID-19 semakin meningkat, membuat satuan pendidikan masih tetap dilaksanakan di dalam rumah. Salah satu solusi yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yaitu kurikulum darurat. Nadiem Makarim menjelaskan bahwa kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Penyederhanaan di dalam kurikulum darurat mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Nah, berikut analisis yang kami lakukan terkait kurikulum darurat dan pembelajaran daring. Selamat menyaksikan. Mulai ke pembahasan inti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring. Menurut salah satu guru SMA Negeri 1 Bale Endah, beliau mengatakan pembelajaran daring ini tidak disangka-sangka akan terjadi. Pembelajaran ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan berbantuan media seperti Google Classroom, WhatsApp Group, Google Meeting, Zoom, dan lainnya. Ada sebagian yang memperlakukan luring seperti pengumpulan tugas dan mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran olahraga yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring. Keefektifan pembelajaran pun berkurang. Oleh karena itu, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam mengumpulkan tugas atau lupa absen online yang mengakibatkan menurunnya tingkat semangat dan nilai mereka berkurang. Kekurangan yang beliau rasakan atau kita semua rasakan dalam pembelajaran daring ini, yang pertama sinyal yang tidak stabil, kemudian kuota terbatas, kurangnya pemahaman yang didapatkan, dan faktor lingkungan yang tidak mendukung. Ada 3 kelebihan yang beliau rasakan dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama, tidak usah keluar rumah. Yang kedua, pemangkasan lamanya waktu belajar, yang awalnya 60 menit menjadi 30 menit. Yang ketiga, siswa dapat belajar kembali dengan materi yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Menggunakan 2 metode pendekatan. Yang pertama, klasikal, menjelaskan, tanya jawab, kemudian mengerjakan soal. Yang kedua, diskusi kelompok. Jika kondisi ini berlanjut ke depannya, solusi yang akan beliau terapkan yaitu mengevaluasi pembelajaran dari hal yang terkecil dan menanyakan apa saja kebutuhan siswa untuk pembelajaran yang diinginkan. Bu Erna menggunakan kurikulum 2013 pada pembelajaran daring saat ini, namun disederhanakan sehingga disebut kurikulum darurat. Nah, maksud disederhanakan di sini itu seperti apa? Jadi, materi pelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013 dipilih yang ada kaitannya dengan materi pelajaran yang sudah atau akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat ini. Nah, kenapa sih disederhanakannya itu materi pelajarannya harus dipilih? Karena melihat waktu pembelajarannya pun dikurangi. Misal, pada kondisi normal menggunakan kurikulum 2013 itu waktu yang diberikan 2 kali 40 menit. Sedangkan pada kondisi pembelajaran daring saat ini menggunakan kurikulum darurat diberikan waktu 2 kali 35 menit. Nah, bagaimana cara pemilihan materi pelajaran tersebut? Apakah semua sekolah sudah ditetapkan materi pelajaran apa saja yang diambil? Jadi, di awal sebelum pembelajaran daring dilakukan, tim MGMP atau tim guru bermusyawarah terlebih dahulu terkait materi apa aja nih yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, otomatis setiap sekolah itu materi pelajarannya berbeda-beda tergantung kebijakan dari tim MGMP tersebut. Misalnya, Ibu Erna ini mengajar matematika peminatan kelas 11, di mana terdapat 4 KD materi yang akan diberikan.
yaitu materi trigonometri, rumus-rumus trigonometri, lingkaran, dan suku banyak atau polinom. Keempat, materi tersebut tidak dipilih melihat KD yang ada itu sudah sedikit, dan keempat materi tersebut dibutuhkan oleh siswanya. Berbeda dengan matematika wajib pada kelas 11, di mana ada 10 KD yang disederhanakan menjadi 8 KD. Apakah kurikulum darurat ini efektif diberikan pada pembelajaran daring dengan kondisi saat ini? Ya, kurikulum darurat efektif diberikan pada pembelajaran daring di tengah kondisi saat ini, walaupun masih banyak evaluasi yang harus dilakukan, namun kurikulum darurat itu menjadi solusi bagi siswa untuk tetap belajar di tengah kondisi seperti ini. Dari hasil analisis, kita dapat mengetahui beberapa poin perbandingan antara kurikulum darurat dan kurikulum 2013. Poin pertama, kurikulum darurat memiliki waktu yang sangat singkat, sedangkan kurikulum 2013 memiliki lebih banyak waktu. Poin kedua dari kurikulum darurat yaitu materi yang diambil dipilih sesuai kebutuhan siswa, sedangkan poin kedua dari kurikulum 2013 materi sesuai dengan kompetensi dasar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.